Shalom, selamat pagi, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Mari sedang Jumat Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan dalam penyembahan kita pada saat ini. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan dari NKB 5, kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menuntun kita dalam ibadah ini. Silakan duduk. Kita menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita nyatakan dalam bentuk pujian, walau dosamu merah akan putih dan bersih. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Kita sambut Tuhan Maha Mulia, Maha tinggi tahtanya.
bangkit berdiri, kita mendengarkan ke-10 firman atau dasar kita yang menuntun kita dalam hidup ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya, tambahnya laki-laki, tambahnya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Tuhan Yesus meringkaskan ke-10 hukum Allah demikian: kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum inilah tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Silakan duduk. Kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan. Kita buka dari Mazmur pasalnya yang ke-106, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat baik. Amin. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Di hari yang Kau kuduskan ini Tuhan, kami gunakan untuk bersekutu dengan-Mu dan melakukan persekutuan. Dalam persekutuan kami saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai tempat ini dan kuasai kami semua, baik kepada hamba-hamba-Mu yang akan memberitakan, membacakan dan menguraikan, maupun kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang rindu firman-Mu, bagi yang sudah berkumpul di dalam gereja di sini maupun di rumah mereka masing-masing. Karena itu Tuhan berfirman-Lah kepada kami, karena kami semua telah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bagian firman Tuhan yang akan sampai kepada kita pada siang hari ini terambil dari Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai ayat 14. Kata firman Tuhan, anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang telah dirancangkannya atas umatnya. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang
dengan aku dalam pekabaran Injil bersama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan yang ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan. Injil Matius pada pasal yang ke-22 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Bunyi firman Tuhan demikian, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hambanya yang lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraan telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan ada lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kata gigi. Sebab
banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Amin firman Tuhan. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Saya yakin bahwa kita semua dalam keadaan sehat, sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga kita dimungkinkan untuk menghadap Tuhan, menyembah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dan melakukan persekutuan selaku keluarga Allah dan untuk meresponi kasih Allah yang sudah, sedang dan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Hidup dalam kemurahan Tuhan. Itulah tema perenungan kita di minggu ini. Dalam bahasa ibu dari Toraja, tuo lan kamasokananna puang madua. Saudara-saudara, menurut hemat saya, hidup tanpa kemurahan Tuhan bagaikan garam yang tidak asin lagi. Yang artinya tidak bermakna, tidak berguna, baik di tengah-tengah kehidupan di dunia ini maupun di hadapan Allah. Pertanyaan perenungan kita ialah bagaimana supaya hidup kita ini tetap berada di dalam kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan semacamnya. Tentu menjadi pegangan kita, landasan dan dasar kita untuk mengetahui apakah saya ini hidup dalam kemurahan Tuhan atau di luar kemurahan Tuhan. Apakah hidup saya ini berarti bagi orang lain, bagi ciptaan yang lain, dan juga berarti di hadapan Tuhan. Pegangan kita ialah firman Tuhan. Bacaan kita pada saat ini menggambarkan tentang kehidupan yang berarti dan bermakna di hadapan Tuhan atau hidup di dalam kemurahan Tuhan. Mazmur yang kita baca secara berbalasan di sana mengajak seluruh umat Israel, seluruh ciptaannya untuk tetap merespon tentang kemurahan Tuhan. Tetap memahami, mengerti dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Khotbah minggu yang lalu menjadi penggarap yang dipercaya, pelayan yang benar. Demikian pun yang disampaikan oleh atau di dalam Keluaran pada pasal yang ke-32 ayat 1 sampai 14. Di sana mengisahkan tentang bagaimana kehidupan bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah sendiri. Disebutkan bahwa mereka hidup di dalam ketegaran hati, tidak sabar. Salah satu contoh ketegaran mereka ialah mereka tidak sabar untuk menunggu Musa turun dari gunung, yaitulah Gunung Sinai, di mana Musa dipanggil oleh Tuhan untuk menerima hukum itu, untuk disampaikan kepada mereka. Dan akhirnya mereka mendesak Harun untuk membuat patung atau Allah lain yang dibuat dari emas. Dan Tuhan murka. Tuhan marah. Dan kalau Tuhan marah, umatnya bisa binasa. Tetapi Musa datang kepada Tuhan. Dia datang memohon agar bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah tidak dibinasakan. Demikian pun Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, khususnya Eudia dan Sintike, untuk tetap bertekun dalam doa dan menghiasi kehidupan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang benar,
Ungkapan kata menghiasi di sini saya kaitkan dengan hidup berpadanan dengan Injil. Melakukan yang baik dan benar, yang adil. Yang dikehendaki oleh Tuhan itulah kesucian, kebajikan, kedamaian dan seterusnya. Yang dapat mendatangkan sukacita bagi orang lain dan untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Dalam Injil Matius tadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di sana kita lihat sebuah peraga kehidupan, yaitu seorang raja yang akan melaksanakan pesta perkawinan. Namun semua undangan yang telah didambakan untuk hadir, masing-masing mempunyai alasan untuk tidak hadir dalam pesta itu. Tetapi pesta itu harus berlangsung dengan mengundang siapa saja yang tadinya memang tidak akan diundang tetapi diundang, yaitu siapa saja yang dijumpai di persimpangan jalanan datang pada pesta tersebut. Namun demikian bukanlah sekedar datang. Ternyata raja juga punya syarat untuk kehadiran orang yang datang. Karena itu dikatakan dalam bacaan tadi bahwa ada yang tidak mengikuti syarat itu, yaitu tidak memakai pakaian pesta. Dan akhirnya raja marah dan membinasakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, tindakan yang dilakukan oleh bangsa Israel yang menyembah patung lembu emas atau menyembah berhala membuat mereka hampir juga dibinasakan atau hampir dibinasakan lagi karena sama dengan melawan Tuhan. Tetapi hamba Tuhan lagi-lagi Musa datang memohon supaya Tuhan berbalik dari murka yang menyala-nyala dan mengingat sumpah yang telah disampaikan kepada bapa-bapa leluhur dan keturunannya, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub dalam bacaan kita tadi, Israel, untuk tidak membinasakan mereka. Kalau kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-13, jelas sekali di situ ayat 11 dikatakan, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepadanya, hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan getah gigi. Sebab banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Saudara-saudara, kita dapat melihat dan memahami beberapa hal dari bagian firman Tuhan yang kita renungkan, kita baca pada saat ini. Yang pertama, hidup manusia sepenuhnya dikendalikan oleh kuasa dan kehendak Allah. Atau hidup dan mati adalah sepengetahuan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang mampu melakukan yang terbaik ataupun juga membinasakan. Yang kedua ialah kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Menurut hemat saya adalah hal yang sangat penting untuk menjadi bagian kehidupan umat Allah. Baik di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita di dunia ini maupun di hadapan Tuhan. Betapa tidak pentingnya kesetiaan dan ketaatan itu. Karena akan membawa damai dan akan membawa kasih. Mazmur 133 ayat 1-3, di mana ada kasih, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Yang ketiga ialah Allah selalu setia memperhatikan kehidupan umatnya. Karena itu Ia mengundang kita datang padanya pada setiap saat, kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun keadaan kita. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, lelah dan berbeban berat,
Aku akan beri kelegaan kepadamu, dalam Injil Matius 11 ayat 28. Semua ciptaannya menjadi sasaran kasih Allah, terutama yang percaya kepadanya. Dalam Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Dan dalam Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal yang terakhir yang saya mau katakan di sini adalah bahwa sangat penting untuk membangun komunikasi yang harmonis, baik itu kepada sesama ciptaan, amat terlebih kepada Tuhan. Karena dengan membina relasi yang baik secara vertikal dan secara horizontal akan menolong dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap penderitaan kita. Karena itu kita selalu diharapkan untuk terbuka kepada firman, terbuka kepada roh. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan diberi, ketoklah pintu maka itu akan dibukakan. Demikian pun di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Karena itu saudara-saudara, tetaplah hidup dalam kemurahan Tuhan. Roh Kudus menyertai kita. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kepada Tuhan. Namun kita tetap diingatkan oleh firman Tuhan, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Amin. Sambil persembahan kita jalankan, kita menyanyi dari PKJ 264. Kita naikkan doa syafaat, doa syukur kita kepada Tuhan. Puji dan syukur kembali kami sampaikan kepadamu Tuhan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami di hari yang Kau kuduskan ini untuk beribadah kepadamu, menyembahmu, dan bersekutu denganmu. Terima kasih firman-Mu yang boleh kami renungkan di hari ini. Ya Roh Kudus, hamba-Mu terbatas, tapi Engkau ya Bapa tidak pernah terbatas. Karena itu tolong kami semua ya Roh Kudus, pimpin kami semua untuk mengerti dan melakukan firman-Mu, sehingga kami selalu hidup di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dimungkinkan untuk mempersembahkan hidup kami dengan menyembah-Mu di hari yang Kau kuduskan ini. Dan bahkan Tuhan,
kami boleh mendengarkan bagian firman. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga kami dimungkinkan untuk mempersembahkan hidup kami dan membawa syukur kami melalui persembahan yang kami boleh kumpulkan untuk dipakai dalam pelayanan-pelayanan-Mu, baik di dalam jemaat Tuhan di sini maupun di dalam lingkup gereja Toraja. Kiranya semuanya diberkati Tuhan, dan juga kami diberkati yang dapat memberi dan juga yang belum sempat memberi pun. Tuhan berkati kami sehingga kami di hari berikutnya di waktu yang lain dapat mengambil bagian. Berkat-Mu untuk kami semua jemaat-Mu khususnya di sini Tuhan. Baik kami sebagai majelis gereja, pengurus organisasi intergerejawi, PPGT, PWGT, Sekolah Minggu dan PKBGT. Berkati kami sebagai pengurus, sehingga kami mampu bersinergi dalam mengangkat pelayanan di saat-saat pandemi COVID-19 ini Tuhan. Sekali lagi berkat-Mu untuk kami semua hamba-hamba-Mu, jemaat-jemaat-Mu, gereja Toraja, sinode wilayah, bahkan rasis dan jemaat-jemaat. Kami berdoa Tuhan untuk persiapan persidangan-persidangan yang sedang berlangsung, baik sidang kelas maupun sidang sinode wilayah. Kiranya Tuhan memberkati semua pengurus maupun juga panitia-panitia. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau tolong kami semua untuk tetap menghadapi dan bahkan memutuskan mata rantai dengan penuh keyakinan dan iman kepada Allah, bahwa Engkau akan melindungi dan menjaga kami semua umat-Mu, hamba-hamba-Mu, sehingga kami ada waktu dan ada kesempatan untuk menyembah-Mu Tuhan dengan baik dan benar. Sekali lagi kami mohon berkat Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan persekutuan kami selaku jemaat Tuhan, terlebih kami jemaat-Mu di Sion Parepare di sini. Beberapa saudara-saudara kami yang dalam kondisi yang kurang prima karena sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, berkati mereka sembuhkan. Hiburkan Yesus, ingatkan lalai dan temannya sibuk Tuhan. Tuhan, ini doa kami, dengarkan, sempurnakan Bapa. Bagi yang sudah dikemukakan oleh hamba-Mu yang terbatas ini, maupun yang dikemukakan oleh anak-anak-Mu di dalam sesaat. Semuanya ini Tuhan kami sampaikan hanya kepada-Mu. Di dalam Yesus Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ku ingin hidup yang benar. Hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar, umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku.
Saudara-saudara, pergilah kamu dan hiduplah dalam kemurahan Tuhan. Serahkan hidup kepada Tuhan, terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri penyembahan kita pada saat ini, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian kemurahan Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih atas ketenangan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.